pagi sahabat Alkitab. Marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-11 ayat 11 sampai dengan 15. Esoknya, Saul membagi rakyat menjadi 3 pasukan. Mereka menerobos ke tengah perkemahan musuh pada waktu jaga pagi dan mengalahkan orang Amun menjelang hari terik. Orang-orang yang lolos tercerai-berai, dan di antara mereka tidak ada 2 orang yang lolos bersama. Lalu bangsa itu berkata kepada Samuel, "Siapakah orang yang telah berkata, 'Bagaimana mungkin Saul menjadi raja atas kita?' Serahkanlah orang-orang itu supaya kami bunuh." Tetapi kata Saul, "Pada hari ini tidak seorang pun boleh dihukum mati, sebab hari ini Tuhan telah melakukan penyelamatan di Israel." Lalu Samuel berkata kepada bangsa itu, "Mari kita pergi ke Gilgal untuk mengukuhkan kembali jabatan raja di sana." Seluruh bangsa itu pergi ke Gilgal. Di sana, mereka menobatkan Saul sebagai raja di hadapan Tuhan di Gilgal. Di sana mereka mempersembahkan kurban keselamatan di hadapan Tuhan. Di sana, Saul dan semua orang Israel sangat bersukacita. Sahabat Alkitab, bacaan firman Tuhan pada hari ini menunjukkan kepada kita beberapa hal, yakni pertama, peristiwa pembebasan penduduk Yabes Gilead telah menjadi momen pembuktian dari kualitas kepemimpinan Saul. Hal ini pun merupakan salah satu kemampuan penting yang sangat diperlukan oleh seorang raja. Kedua, dialog dalam daftar bacaan ini telah menunjukkan bahwa ada sebagian orang yang menyaksikan pemilihan Saul dan kemampuannya menjadi seorang raja. Kemunculan kelompok-kelompok semacam ini pun tidaklah sehat bagi stabilitas sebuah kerajaan karena sangat rentan menimbulkan pemberontakan yang berujung perpecahan. Itulah sebabnya tidak mengherankan jika muncul respons yang cukup keras dari orang-orang Israel lainnya yang mendukung Saul menjadi raja. Terlebih lagi setelah mereka melihat kemampuan Saul tersebut. Namun, Saul pun tidak meresponsnya secara demikian. Dan inilah yang juga menjadi hal ketiga yang dapat kita temui dari daftar bacaan ini, yakni Saul memiliki hati yang takut akan Tuhan. Hal ini terbukti dengan sikapnya yang melarang pembunuhan terhadap orang-orang yang menolak pemilihannya karena Saul lebih memilih untuk menghormati penyelamatan yang telah Tuhan lakukan bagi bangsa Israel pada hari itu. Alhasil, proses penobatan itu pun terjadi dalam keutuhan dan penuh sukacita dengan kesadaran atas tindakan Tuhan bagi bangsa Israel. Sahabat Alkitab, terdapat banyak proses kehidupan yang bisa saja menjadi momen-momen yang sangat menentukan masa depan kita. Itulah mengapa kita pun perlu menjalaninya dengan penuh keseriusan dan totalitas, bukan justru menyia-nyiakan setiap kesempatan yang ada. Apabila Saul tidak menjalani momen itu dengan sungguh, maka sangat mungkin penobatan itu terjadi dalam penolakan yang sangat keras hingga berujung pemberontakan-pemberontakan yang dilandasi keraguan atas kualitas Saul pada Tuhan. Pada hari ini, kita pun diajak untuk menyadari setiap momen yang muncul dan menggunakannya secara efektif. Cukuplah dengan menggunakan setiap kesempatan hidup yang masih kita dapatkan dengan keseriusan dalam setiap tindakan dan kesadaran iman yang takut akan Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa setiap waktu dalam perjalanan kehidupan ini perlu kita optimalkan sebagai kesempatan untuk melakukan yang terbaik
bukan hanya untuk mencapai prestasi diri sendiri, namun jauh lebih tinggi dari itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas segala berkat yang Engkau limpahkan kepada kami setiap hari. Engkau telah memberikan kami alasan untuk bersuka cita dalam setiap langkah hidup kami. Berikanlah kami kebijaksanaan dalam mengakui kebesaran-Mu, dan bimbinglah kami ya Tuhan, dalam setiap langkah kami dan keputusan-keputusan yang kami buat. Berkati kami ya Tuhan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.